Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Asti Sekersa Putri. Nah, pada video kali ini itu kita akan membahas mengenai remote access. Langsung saja kita ke prakteknya. Nah, jadi itu kita menggunakan topologi yang pada bab 6 ya teman-teman. Saya akan membahas sedikit mengenai remote access terlebih dahulu. Jadi remote access adalah cara kita mengakses router atau switch dari jarak jauh tanpa harus berada langsung di depan perangkat tersebut. Nah, jadi biasanya kabel remote atau kabel serial konsol yang digunakan untuk meremote router itu berwarna biru ya teman-teman. Di sini langsung saja saya akan menambahkan satu sebuah PC di samping router dan menggunakan kabel yang konsol. Kita kan biasanya melakukan konfigurasi router itu melalui CLI ya teman-teman. Nah, namun perlu diketahui pada perangkat router asli tampilan CLI seperti di paket reset ini tidak bisa langsung tersedia. Untuk bisa mengkonfigurasi router, kita harus meremote router terlebih dahulu menggunakan PC atau laptop melalui kabel serial konsol. Nah, masalahnya kabel serial konsol ini itu dia tidak panjang. Nah, bagaimana jika router berada di daerah A itu, sedangkan jika kita ingin konfigurasi dari daerah B atau luar kota? Nah, disinilah kita bisa menggunakan telnet SSH yang digunakan agar kita bisa melakukan remote tanpa kabel serial konsol. Langsung saja saya masuk ke router dan ke mode CLI. Kemudian di sini langsung saja kita bisa masuk ke mode enable dan ke config. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke line 5TY. Nah, langsung saja itu teman-teman itu langsung saja ketikkan line 5VTY 0 kemudian tanda tanya ya teman-teman. Nah, di sini itu kita bisa masukkan angka dari 1 sampai 15. Lalu kita itu akan menggunakan angka 2 saja. Jadi angka 0 sampai 2 itu berarti ada 3 sesi user yang bisa melakukan remote telnet secara bersamaan. Nah, selanjutnya juga kita bisa pasang password telnetnya. Nah, passwordnya itu akan saya 12345 saja biar nanti mudah. Nah, kemudian kita bisa masukkan login. Kemudian ketikkan transport input telnet. Kemudian di sini kita bisa exit. Nah, untuk exitnya itu kita kan biasanya menggunakan singkatan ya teman-teman kita, tetapi ini kita tidak boleh disingkat. Kemudian kita bisa ketik enable script 12345. Nah, password ini digunakan saat kita masuk ke mode enable. Nah, jika tidak diatur saat report dari PC, kita itu tidak bisa masuk ke global configuration modenya. Nah, selanjutnya kita bisa pengujian telnet dari PC-nya. Kemudian untuk pengujiannya saya akan coba di PC 7 saja, teman-teman, bebas ya. Ini kita bisa ke IP konfigurasi terlebih dahulu. Nah, kita bisa lihat bahwa IP-nya itu harus DHCP terlebih dahulu ya teman-teman, dan pastikan di sini terdapat DNS servernya yaitu 8.8.8.8. Kemudian kita pilih yang telnet atau SSH client. Nah, di sini itu untuk connection type-nya itu kita bisa pilih yang telnet. Untuk IP address atau hostname-nya itu kita bisa masukkan 10.10.10.1. Kemudian kita bisa connect. Dan langsung saja kita bisa masukkan password yang tadi yaitu 12345. Nah, ketika kita memasukkan password itu tidak trigger ya teman-teman. Jangan khawatir. Oke. Setelah itu teman-teman langsung saja enter. Nah, jadi ini kita sudah meremote router ya teman-teman. Kita coba masuk ke enable. Kemudian kita bisa masukkan password lagi. Untuk passwordnya itu sama ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa ke config. Nah, jadi ini sudah bisa ya teman-teman. Nah, lalu kita lanjut ke telnet menggunakan username. Nah, telnet dengan password saja itu sebenarnya kurang aman. Maka kita akan mencoba telnet menggunakan username. Kita bisa kembali ke router. Ketik username. Asti. Nah,
Untuk username-nya itu opsional ya teman-teman, bisa menggunakan nama teman-teman. Kemudian password 1 2 3 4 5 enter. Nah kemudian line v 0 spasi 2. Kemudian login lokal. Kemudian kita bisa masukkan transport input telnet enter. Nah lalu kita coba ke pengujiannya. Kita bisa masuk ke PC7, kemudian ke telnet. Nah ini untuk connection type-nya itu telnet, dan untuk hostname-nya itu kita bisa 10.10.10.1 ya teman-teman, seperti tadi. Kalau sudah kita bisa connect. Nah ini itu kita bisa masuk menggunakan username. Kemudian kita bisa masukkan saja username, dan sini itu teman-teman diminta untuk masukkan password. Di sini saya sudah masuk ke router ya teman-teman, dan kemudian saya akan coba masuk ke mode enable-nya. Nah jadi ini bisa ya teman-teman. Oke, ini sudah berhasil. Nah selanjutnya kita akan coba konfigurasi SSH di router. SSH itu lebih aman dibanding dengan internet karena terenkripsi ya teman-teman. Kita bisa masuk ke router lagi. Nah ini kita bisa keluar terlebih dahulu. Kemudian ketikkan crypto key generate RSA. Nah ini itu kita disuruh membuat password ya teman-teman. Kita bisa membuat password sekarang. Untuk passwordnya itu akan saya 12345 samakan, akan nanti mudah ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, seharusnya itu kita tidak disuruh membuat password, tetapi itu kita disuruh membuat username lagi. Nah kita bisa masukkan perintah hostname dan masukkan nama teman-teman, atau bebas ya teman-teman, tetapi jangan sama seperti yang tadi, username yang tadi ya teman-teman. Kemudian kita bisa ketikkan lagi crypto key generate RSA. Nah di sini itu kita disuruh membuat domain name-nya. Kita langsung saja ketikkan domain name asti.com. Maaf ya teman-teman, seharusnya kita menggunakan IP spasi domain name asti.com. Kita bisa enter. Nah kemudian kita bisa ketikkan yang crypto key generate RSA. Nah di sini itu kita disuruh membuat sebuah bits ya teman-teman. Untuk bitsnya itu akan saya isi 1024 ya teman-teman. Oke. Kemudian kita bisa ketikkan lagi line VTY 02. Kemudian kita bisa ketikkan transport transport input SSH, karena di sini itu kita mau coba meremote menggunakan SSH isi 7 ya teman-teman. Kita bisa close saja. Kita coba masuk ke telnet lagi atau SSH. Nah untuk connection type-nya itu SSH, kemudian hostname-nya itu atau IP address-nya itu yang tadi 10.10.10.1. Kemudian untuk username-nya itu saya menggunakan yang tadi asti yang I-nya 2 ya teman-teman. Nah kemudian kita bisa coba connect. Nah ini itu kita sudah bisa ya teman-teman, dan di sini itu langsung disuruh masukkan password. Kita langsung saja masukkan password. Nah kemudian ini kita bisa masuk ke usernya ya teman-teman. Saya coba masuk ke mode enable-nya. Oke, kemudian saya coba masuk ke config. Nah di sini sudah bisa ya teman-teman. Nah itu artinya kita sudah berhasil meremote router. Selanjutnya kita akan coba konfigurasi IP address pada switch. Ini kita bisa masuk ke switch 2-nya. Nah ini kita bisa masuk ke enable, kemudian config. Kemudian di sini saya mau membuat hostname. Untuk hostname-nya itu saya menggunakan nama saya yang I-nya 1. Oke. Kemudian kita bisa masukkan IP domain name. Kemudian di sini crypto key generate RSA. Kemudian ini untuk bitsnya itu 1024. Nah karena kita belum konfigurasi IP address-nya, itu kita bisa konfigurasi terlebih dahulu. Ini kita bisa ketikkan int VLAN 10. Kemudian IP add 10.10.10.32. Kemudian kita bisa tambahkan netmax-nya. Kemudian IP default gateway.
min gateway ya teman-teman. 10.10.10.1. Kemudian enter, dan di sini saya akan coba mengecek menggunakan pin to show IP interface brief. Terima kasih. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman untuk VLAN 10, IP address-nya itu 10.32. Dan di sini untuk statusnya itu up. Kemudian saya juga akan membuat yang VLAN 10-nya. Maaf, VLAN 20-nya. Kita bisa membuat username-nya. Username. Kemudian password. Kemudian line VTY 02. Kemudian transport input. Kemudian kita bisa masukkan login lokalnya. Sini kita bisa keluar terlebih dahulu. Kemudian kita bisa masukkan enable script. Nah, kemudian kita bisa coba klik connect. Kita bisa masukkan password. Kita coba masuk ke mode enable. Nah, di sini itu kita sudah bisa remote switch ya teman-teman. Nah, hanya seperti itulah untuk pembahasan bab yang mengenai remote access. Terima kasih sudah tonton sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.